ليش بتعدي؟ ليش احكي لك. الجنة. Selamat datang kembali di Sebagai Podcast. Di video kali ini kita bakal ngebahas kasus yang emosional, menyakitkan, mengerikan, bahkan memalukan untuk kita sebagai makhluk yang disebut manusia. Kita bakal ngebahas tentang Palestina, Gaza, dan genosida. Jalur Gaza adalah satu daerah yang tersisa dan masih diisi oleh warga Palestina sampai saat ini, yang 1 tahun terakhir terus diporak-poranda oleh para tentara Zionis. Kita akan berbicara tentang kenapa dan ada apa di Palestina ini. Palestina adalah negara yang strategis, terletak di 3 benua dan menjadi jantung dunia. Wilayah Palestina ini memiliki sejarah kelam. Selalu ada gejolak persimpangan tentang budaya, agama, dan juga politik. Palestina adalah tempat kelahiran Yudaisme dan Kristen. Dan negara ini pernah dikuasai oleh banyak kerajaan, termasuk Mesir kuno, Israel kuno, Yehuda, Kekaisaran Persia, Alexander Agung dan penerusnya, Hasmonean, Kekaisaran Romawi, beberapa kekhalifahan Muslim, dan juga tentara salib. Di zaman modern, wilayah ini sempat dikuasai oleh Kekaisaran Utsmaniyah, Inggris, dan sekarang menyisakan Israel, tepi barat, dan Gaza. Ada satu kota yang menyita banyak perhatian orang. Kota ini kalau di Maps disebut Yerusalem atau disebut juga Al-Quds. Dan antiknya kota ini dianggap suci oleh 3 agama sekaligus, Islam, Kristen, dan juga Yahudi. Oleh kita kaum Muslim dijadikan kiblat pertama, yaitu dengan adanya Masjidil Aqsa. Lalu daerah ini disebut suci oleh kaum Nasrani karena menjadi tempat perjamuan terakhir Yesus Kristus sebelum dikhianati oleh Judas Iskariot. Dan di tempat ini juga ada bukit yang bernama Bukit Golgota yang menjadi tempat di mana Yesus Kristus disalib. Dan bagi kaum Yahudi, tempat ini menjadi suci karena ada sisa dari dinding bait suci yang dibangun oleh Raja Herodes yang kini menjadi tembok ratapan. Dan bagi kaum Yahudi juga, tanah Yerusalem ini diyakini sebagai tanah terjanji yang telah dijelaskan di kitab yang mereka yakini. Mereka yakin Yerusalem dan sekitarnya adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Bagi kita, kaum Muslim, kita sudah tahu seberapa pentingnya Masjidil Aqsa ini. Di Al-Quran dan hadis banyak yang menotis Masjidil Aqsa. Bagaimana indahnya, bagaimana pentingnya, bagaimana sejarah umat Muslim terbentuk di Masjidil Aqsa ini. Dan perlu kita ketahui, Masjidil Aqsa ini bukan masjid yang seperti yang ada di kita. Masjidil Aqsa ini adalah sebuah kompleks, sebuah area yang terdapat bangunan-bangunan penting, termasuk Masjidil Aqsa dan juga beberapa tempat penting lainnya. Kita akan sedikit mundur, enggak sedikit juga, karena kita bakal ngebahas tentang awal sejarah bagaimana area ini diperebutkan. Kita akan mundur ke 596 sebelum Masehi. Pada tahun itu, kerajaan Babilonia menaklukkan kerajaan Yehuda dan menghancurkan Haikal Sulaiman. Dan pada saat itu, orang-orang Yahudi dibawa ke Babilonia. Dan disitulah banyak orang-orang Yahudi hilang, tewas, kabur, dan ada juga yang menjadi budak di Babilonia. Setelah itu, kerajaan Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Persia di tahun 537 sebelum Masehi. Orang-orang Yahudi dipersilahkan untuk kembali ke negara asalnya, dan mereka dipersilahkan untuk membangun kembali Haikal Sulaiman. Memang bawaan lahir orang Yahudi ini nyebelin. Mereka membuat masalah dan mengundang kerajaan Romawi untuk memberikan pelajaran dan menghancurkan kembali Haikal Sulaiman di tahun 70 Masehi. Dan setelah itu kaum Yahudi kembali diusir. Dan dari sinilah kaum Yahudi menyebar luas ke berbagai negara.
melanglang buana ke berbagai negara, tapi nyatanya di berbagai negara yang mereka datangi, mereka kembali bikin masalah. Dan akhirnya muncullah gerakan-gerakan anti-Yahudi atau gerakan antisemitisme. Ada banyak kasus pengusiran pada saat itu, seperti di negara-negara Inggris, Jerman, Spanyol, Portugal, dan juga banyak negara lainnya yang menolak kedatangan kaum Yahudi. Tapi ada satu sejarah penting bagi kaum Yahudi. Di tahun 1896, ada seorang pemuda bernama Theodor Herzl yang berasal dari Austria dan membuat buku yang fenomenal. Bukunya berjudul Der Judenstaat, Der Jewish State, dan menjadi gerakan pertama kaum Yahudi. Buku ini berisi tentang mengajak kaum Yahudi untuk tidak membuat banyak masalah dan bersatu dengan masyarakat yang ada, yang mereka tinggali di berbagai negara. Dan satu poin penting di buku ini, ajakan untuk membangun satu negara Yahudi. Pada saat itu banyak larangan-larangan peredaran buku ini, termasuk pergerakan-pergerakan Yahudi yang terus dimonitor. Tapi Herzl tidak putus asa. Dia terus berusaha dan mencari kontak dan akhirnya bertemu dengan Sir Lord Rothschild yang merupakan keluarga pelopor dari sistem perbankan dan bisa disebut keluarga terkaya sepanjang sejarah umat manusia. Dan setelah 1 tahun buku The Jewish State rilis, akhirnya Kongres Zionis pertama diadakan. Zionis sendiri diambil dari kata Sion, yaitu salah satu tempat Yerusalem. Ini memperlihatkan rasa rindu mereka kepada tempat yang mereka inginkan. Pertemuan ini, kongres ini menyimpulkan bahwa mereka sepakat untuk membentuk satu negara Yahudi. Udah kebayang, orang-orang yang sejarahnya dipenuhi dengan masalah membuat satu negara dan diisi orang-orang tersebut. Dan setelah itu mereka mencari lokasi yang memang masih ada kaitannya dengan sejarah mereka. Dan dipilihlah Yerusalem yang mereka yakini bahwa tanah itu adalah tanah terjanji yang diberikan oleh Tuhan untuk mereka. Dan pada saat itu pemilik tanah terjanji mereka adalah kaum muslim yang bersatu dalam Khilafah Utsmani dan dipimpin oleh Abdul Hamid II. Mereka pun datang kepada Abdul Hamid II yang mereka tahu bahwa keadaan kepemimpinannya sedang tidak baik-baik saja. Banyak hutang, keadaan politiknya sedang nggak oke, dan mereka menawarkan sejumlah uang untuk membeli tanah Yerusalem. Tapi Abdul Hamid II menolak mentah-mentah. Tapi kaum Yahudi tidak putus asa di sana saja. Di tahun 1901 mereka datang kembali ke Abdul Hamid II. Dengan kekuatan uang yang dimiliki Lord Rothschild, mereka menawarkan sejumlah uang yang tidak main-main. 150 juta pound sterling atau setara dengan 305 triliun rupiah di saat itu. Tapi lagi-lagi Abdul Hamid II menolaknya. Karena Abdul Hamid II meyakini bahwa tanah Yerusalem adalah milik kaum muslim. Belasan tahun kemudian, tepatnya di 1914, Perang Dunia Pertama pecah. Perang antara sekutu yang diisi Inggris, Prancis dan kawan-kawan melawan blok sentral yang diisi oleh Jerman, dan Khilafah Utsmani bergabung dengan blok sentral dengan Jerman. Hal ini terjadi bukan karena Adolf Hitler yang benci dengan Yahudinya, karena Adolf Hitler pada saat itu belum punya peran. Khilafah Utsmani bergabung dengan blok sentral dengan Jerman. Ini dikarenakan ada kesepakatan yang tidak diketahui oleh Abdul Hamid II antara pemerintahannya dan juga Jerman, dan mau tidak mau Khilafah Utsmani harus ikut berperang. 1918 Perang Dunia Pertama usai. Pemenangnya adalah sekutu Inggris, Prancis dan kawan-kawan. Setelah yang kalah, blok sentral Jerman harus menanggung kerugian-kerugian perangnya. Sedangkan sekutu sebagai pemenang mulai membagi-bagikan daerah kekuasaan dan termasuk Palestina yang masuk ke area kekuasaan Inggris.
Dan dari situlah sponsor utama kaum Yahudi, Lord Rothschild dengan sejumlah uangnya meminta pemerintah Inggris untuk memfasilitasi keinginan kaum Yahudi memiliki sebidang tanah untuk mendirikan sebuah negara. Hal ini direspon oleh Arthur James Balfour, Kementerian Luar Negeri Inggris, yang akhirnya mengeluarkan deklarasi Balfour yang mengizinkan untuk kaum Yahudi mendirikan sebuah negara. Hal ini diperkuat oleh Mandate of Palestine yang dikeluarkan oleh Liga Bangsa-Bangsa atau PBB saat ini, yang melegitimasi orang-orang Yahudi untuk berpindah ke Palestina dan mendirikan sebuah negara. Pada saat itu Yahudi ditawari beberapa tempat yang mungkin lebih baik ketimbang Palestina. Mereka ditawari Argentina, yang jelas-jelas warganya bisa menerima keberadaan kaum Yahudi. Selain itu juga Argentina mempunyai luas area yang jauh lebih luas dari Palestina. Selain itu Yahudi pun ditawari Kongo yang mempunyai sumber daya alam luar biasa dengan alam tropisnya. Tapi si Yahudi ini kekeh pengen tanah yang berada di Palestina. Mereka yakin tanah itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Bahkan mereka mengklaim bahwa tanah terjanji itu dari sungai Efrat sampai Nil. Hal ini berarti bukan hanya Palestina yang ingin mereka kuasai. Efrat sampai Nil ini meliputi Irak, Yordania, Lebanon, Mesir, sebagian Turki, sebagian Saudi. Ini jauh lebih besar dibanding tanah yang mereka duduki hari ini. Dan dari situlah berbondong-bondonglah ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang Yahudi pindah ke tanah yang mereka yakini sebagai tanah terjanji. Seperti yang kita ketahui, di Perang Dunia Kedua, Adolf Hitler dengan Holocaustnya yang sangat menyeramkan, ini membantai semua orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi saat itu banyak yang pindah ke Palestina gara-gara tahu mereka dilindungi oleh Inggris. Tapi ada satu cerita menarik tentang pemusnahan orang-orang Yahudi di Holocaust itu. Ada cerita tentang Adolf Hitler yang menawan 6.000 kaum Yahudi dan mencoba mengontak Lord Rothschild dan mencoba meminta bayaran atau tebusan untuk kaum Yahudi yang ditawan dia. Tapi saat dilihat, ternyata 6.000 kaum Yahudi ini kebanyakan adalah anak kecil dan ibu-ibu. Sedangkan pada saat itu Yahudi sedang membutuhkan pemuda-pemuda atau lelaki kuat untuk membangun sebuah negara. Sehingga Lord Rothschild membiarkan 6.000 kaum Yahudi itu dibantai oleh Adolf Hitler. Tapi cerdiknya kaum Yahudi, dia bisa mempunyai video pembantaian yang dilakukan oleh Adolf Hitler. Lalu setelah Perang Dunia Kedua usai, video tentang pembantaian kaum Yahudi oleh Adolf Hitler ini tersebar luas. Mereka memperlihatkan betapa kejamnya dunia kepada dirinya, kepada kaum Yahudi. The King of Playing Victim. Mereka memperlihatkan bagaimana orang-orang berlaku sadis pada kaumnya, padahal hal tersebut ulah dari mereka sendiri. Lalu setelah Perang Dunia Kedua, ada beberapa perubahan, termasuk perpindahan pemimpin dari Inggris ke Amerika, lalu berubahnya Liga Bangsa-Bangsa menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu dengan kekuatannya, PBB membuat keputusan untuk membagi dua daerah Palestina. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan negara Yahudi, yaitu Israel. Dan tepatnya di tahun 1948 berdirilah negara Yahudi dengan nama Israel. Dan itu artinya hanya butuh 50 tahun dari buku The Jewish State Release sampai impian mereka terwujud. Ya, satu negara Yahudi bernama Israel telah berdiri. Nation once again exists, and while there is a rattle of gunfire in the Holy Land, there is cheering in Washington and Hebrew dances of joy for a Jewish homeland that is... Dan antiknya deklarasi atau proklamasi berdirinya Israel ini tidak dijelaskan batasan-batasan negara yang dia miliki.
Dari hal ini sudah kelihatan niat busuk si Israel tentang kepemilikan tanah negaranya. Dan tidak lama, hanya 1 hari kemudian, tentara Israel ini mulai memporak-porandakan beberapa desa di Palestina. Pembagian tanah ini mendapatkan penolakan-penolakan dari berbagai pihak, seperti penolakan dari mayoritas orang Arab di Palestina dan juga termasuk orang Yahudinya sendiri. Mereka menolak pembagian tanahnya karena mereka tidak mendapatkan Yerusalem. Negara-negara tetangga seperti Syria, Irak, Mesir, dan juga Saudi mencoba mengeroyok Israel. Tapi perang hanya terjadi dalam 6 hari. Dan pemenangnya adalah Israel. Hal ini terjadi, konon katanya, ada pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi di pimpinan-pimpinan negara muslim itu. Ada juga yang beranggapan bahwa saat itu tentara Zionis sudah memasuki daerah Sinai yang berdekatan dengan Kairo, dan itu memaksa Mesir untuk mengakui kedaulatan Israel. Ya mungkin daripada Israel terus merangsek ke dalam area Mesir, dan ini juga bisa jadi indikasi penolakan Mesir yang akhir-akhir ini menolak pengungsian dari warga Palestina. Setelah perang rekayasa ini berakhir, dilakukanlah beberapa perjanjian perdamaian, tapi secara terus-menerus, namanya juga orang Yahudi, terus mengingkari perjanjian-perjanjian yang dibuatnya, yang pada akhirnya membuat tanah Palestina tidak diakui secara hukum internasional. Dengan itu pun orang-orang yang berada di Palestina tidak disebut manusia secara hukum internasional. Setelah itu pun Amerika dan Inggris secara terang-terangan mendukung Israel untuk menduduki tanah Palestina dengan dalih hukum internasional, dan jelas-jelas ini merugikan kaum muslim yang secara kependudukan mayoritas penduduk asli di Palestina. Pada tahun 1987 Palestina melakukan perlawanan besar-besaran terhadap Zionis, dan lahirlah sebuah organisasi pergerakan yang bernama Hamas. Gerakan yang menentang Zionis menduduki tanah Palestina dengan cara yang radikal dan frontal. Perlawanan Hamas dan juga Palestina sempat berakhir di tahun 1993 dengan adanya perjanjian Oslo. Namun bukan Yahudi namanya kalau tidak mengingkari janjinya. Besok lusanya mereka langsung lanjut menyerang kembali warga-warga Palestina. Dan dari situlah perlawanan Hamas semakin kuat. Mereka menganggap komunikasi diplomasi sudah tidak bisa dilakukan dengan Israel. Mereka memilih komunikasi dengan cara peperangan. Namun selain menentang Zionis, Hamas pun berseberangan dengan saudaranya sendiri, yaitu PLO, Palestine Liberation Organization, yang diketuai oleh Yasir Arafat. Beliau yang menjadi simbol perlawanan Palestina selama hidupnya. Tapi Hamas beranggapan PLO ini banyak merugikan warga Palestina. Selain dengan PLO, Hamas pun berseberangan dengan organisasi internal yaitu Fatah. Fatah merupakan fraksi terbesar di PLO. Fatah ini mengedepankan diskusi, diplomasi, dan menghindari peperangan. Berbeda jauh dengan Hamas yang jelas dan terang-terangan menabuh benderang perang melawan para Zionis. Keyakinan Hamas dengan jihadnya atau pendekatan militer radikalnya membuat mereka dicap di negeri barat sebagai teroris internasional. Bahkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky secara terang-terangan mendukung Israel dan meminta untuk membumi hanguskan Hamas. Tapi berbeda dengan pimpinan negara satu ini. Pimpinan Korea Utara, Kim Jong-un, mendukung Hamas untuk melawan tentara Zionis dan merebut Palestina dan juga mengutuk tindakan Israel. Hal ini diperkuat dengan banyaknya terlihat para pejuang Hamas menggunakan senjata-senjata yang berasal dari Korea Utara. Pada Oktober 2023, Hamas menyerang Israel dengan ribuan roket yang menyebabkan Iron Dome-nya Israel jebol. In the early hours of October 7th, Palestinian militants in Gaza fired thousands of rockets into Israel, according to the Israeli military.
Hamas claimed it had captured several Israeli soldiers. The Israeli military said that Hamas had taken hostages without specifying how many. Dan hal inilah yang dijadikan alasan oleh Israel untuk menyerang balik Palestina sampai saat ini. Israel berkilah harus membersihkan semua daerah Palestina karena Hamas adalah milisi yang bukan tentara negara, yang artinya tentara dan warga masih itu-itu aja. Dan katanya Israel sempat memberikan peringatan kepada warga Palestina untuk mengungsi dalam waktu 24 jam. Dan jika tidak mengungsi, mereka mengartikan itu adalah sebuah bentuk perlawanan dan mereka dicap sebagai bagian dari Hamas. Tapi gimana caranya? 24 jam harus mengungsikan 2 juta penduduk Palestina. Dan kemana juga ngungsinya? Dan dari situlah Hamas selalu menjadi kambing hitam. Aturan perang pun diabaikan. Karena Hamas bukan militer negara dan tidak diakui PBB. Tepat 1 tahun Gaza melawan genosida. Gue lebih setuju kalau ini bukan peperangan, ini adalah pembantaian genosida. Ribuan anak kecil dan wanita jadi korban tragedi ini. Pasokan air bersih ditutup, koneksi internet dan listrik diputus. Kalau hanya dengan alasan menyerang balik Hamas, ini terlalu berlebihan. Jika kita pikir balik lagi, Mossad adalah intelijen Israel yang diakui kemampuan dan kecanggihannya. Tapi kenapa bisa lengah diserang oleh ribuan roket Hamas walaupun di hari Sabat, di hari liburnya orang Yahudi itu? Bahkan rakyat Israel sendiri pun bilang bahwa tidak ada tentara terlihat saat terjadi penyerangan. Ada juga yang mengatakan politik internal Israel sedang gak baik-baik aja. Serangan sekali Hamas itu tidak bisa membuat lumpuh negara secanggih Israel. Tapi kenapa pembalasan Israel begitu membabi buta terhadap Palestina? PBB pun terlihat tidak bisa apa-apa. PBB hanya mengingatkan untuk tidak menyerang anak kecil dan wanita, yang realitanya mereka pun dihabisi. Dan seperti yang kita ketahui, warga sipil pun habis dibantai oleh Israel. Banyak video tersebar warga-warga yang terlibat konflik tanpa senjata, wanita, anak kecil habis ditembaki tentara Zionis. Baik, تدخل علينا انت بابا زنبه الو لسه معك يا عم لسه كنت نايم ايش صار ايش Lalu kenapa negara-negara tetangga Muslim tidak ikut membantu Palestina? Hal ini terjadi karena bapaknya Israel ini, Amerika Serikat, sudah memberikan ancaman kepada negara-negara terdekat untuk tidak ikut campur. Tapi apakah benar serangan Israel ini adalah serangan balas dendamnya ke Hamas? Tapi kenapa daerah West Bank atau daerah tepi barat yang tidak ada Hamas sekalipun ikut diserang tentara Zionis ini? Perang mungkin bisa selesai jika tidak ada dendam, tidak ada sentimen, tidak ada kepentingan. Semuanya memang beda keyakinan. Yang ini yakin dengan tanah terjanjinya, kita sebagai Muslim yakin benar dengan Masjidil Aqsa-nya. Tapi jika perang, siapa yang akan merugi? Rakyatlah yang merugi. Tidak memegang senjata, tidak punya kepentingan, tapi ikut dibantai pula. Ada juga yang beranggapan jika perang ini usai adalah akhir dari dunia, alias kiamat. Ada yang meyakini sapi merah lah, meyakini upacara penyambutan Dazal lah, atau ciri-ciri kiamat lainnya. Gue sebagai Muslim meyakini bahwa hari kiamat itu memang ada. Tapi sudah jelas kiamat tidak mungkin semakin jauh karena waktu terus berjalan dan kiamat semakin dekat, tapi tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dan sudah jelas kita tidak netral, kita bersama Palestina dan Gaza. Terima kasih sudah menonton video ini. See you in next video.